ini kita mengucap syukur bahwa sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Memang banyak di antara teman kita belum hadir, tetap kita mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan tetap sama bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita miliki Allah yang luar biasa yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi boleh terjadi karena seizin Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizinnya. Kita akan puji dengan pujian Tuhan selalu menolong.
Bapa yang penuh kasih, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa. Hanya oleh anugerah kasih setia-Mu kami ada sampai saat ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan nyawanya hati kami. Saat ini kami merayakan kemerdekaan, tetapi lebih daripada itu, Engkau memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan di mana kami dilepaskan dari segala belenggu dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus yang senantiasa memimpin di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Karena kami menyadari bahwa kami tidak memiliki kekuatan apapun, kami tidak memiliki kemampuan apapun, kami tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengingat saudara kami yang belum bersama dengan kami Bapa. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Bapa di surga, Engkau mengampuni kami semua jika kami telah menyia-nyiakan kesempatan yang baik untuk kami boleh datang kepada-Mu. Ampuni kami Bapa, khususnya bagi saudara kami Tuhan yang saat ini mulai lemah imannya, mulai mundur dalam setiap persekutuan, mulai meninggalkan Engkau. Tuhan, mari Allah Roh Kudus, kiranya Engkau boleh membawa mereka kembali bersama-sama dengan kami, membawakan hati mereka, sehingga mereka boleh rindu untuk setia kembali bersama-sama dengan kami. Bila saat ini mereka dalam keadaan sakit, Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami memohon, kiranya Tuhan mujizat-Mu boleh terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau jamah dan sembuhkan, sehingga pada hari-hari berikutnya mereka boleh bersama-sama dengan kami di dalam ibadah. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan hari ini kami Tuhan. Bapa, Kau tahu isi hati kami, pikiran kami, tapi kami rindu Bapa, bahwa apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Layakan kami Bapa, sucikan kami, kuduskan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan membawa nama Tuhan lebih ditinggikan dan dipermuliakan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana besar bagi gereja kami, dan Kau akan nyatakan melalui firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Lebih daripada itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, hari ini kita mengucap syukur. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tetap sama. Pada awalnya kita tidak tahu rencana Tuhan, apapun yang terjadi bagi gereja kita, tapi kita mengucap syukur. Kita mau mengerti bahwa semua ada di dalam rencana dan kehendaknya, dan rencana Tuhan itu indah bagi kita. Indah rencanamu Tuhan, kita akan puji-puji.
dengan Tuhan. Dan itu juga membuat kita lebih percaya lagi. Kita akan lewati setiap cobaan yang ada. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Berkat kemurahan kita berpuji ini secara persembahkan.
Biarlah hati kita menyembah Dia, kita bersyukur kepada-Nya. Hanya itu yang dapat kita lakukan untuk kita belajar membalas segala kebaikan-Nya. Kita akan menceritakan pujian dengan apa yang aku balas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
segenap hati kita bawa kepada Dia sebagai ungkapan rasa syukur kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih segala kebaikan. Terima kasih untuk segala rancangan. Terima kasih untuk segala kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ke Allah yang setia, ke Bapa yang mulia. Kami ada harapan hidup di dalam Engkau. Engkau yang mengatur hidup kami, Engkau yang merancangkan segala kebaikan-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur terilah puja Kami. Kami menyembah-Mu. Kembali hati kami terbuka untuk Engkau. Kita akan puji-pujian ini dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang akan firman Tuhan. Allah yang
Pagi hari ini kita akan belajar tentang lewatilah jembatan terindah dalam hidup. Berjalanlah, lewatilah jembatan yang terindah dalam hidup. Apa itu, saudara? Ada seorang pria, ya, baru melakukan suatu pekerjaan dan kemudian dia pulang untuk mandi, berbenah, dia mandi, dan sementara dia mau mandi, dia mendengar Tuhan berkata, "Aku memulai dengan kasih dan aku akan menutup atau mengakhiri dengan kasih." Oh, dia berpikir, benarkah Tuhan? Benarkah bahwa Tuhan itu memulai dengan kasih dan mengakhiri dengan kasih? Setelah dia selesai mandi, semuanya dia buka Alkitab. Dia ingat memang kalau dalam kitab Kejadian itu Allah telah menciptakan alam semesta ini sebelum dia menciptakan manusia. Allah menyediakan seluruh kebutuhan kehidupan manusia, baru ia menciptakan manusia, kemudian ia membuat tempat yang lebih indah di antara semua ciptaannya, Taman Eden, lalu menempatkan manusia di sana. Diawali dengan kasih dan diakhiri dengan kasih, di mana di dalam kitab Wahyu dia menemukan bahwa satu kali kelak karena kasihnya Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan akan mengangkat kita masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Sesungguhnya kehidupan manusia itu diawali dengan kasih dan diakhiri dengan kasih. Saudara ada lahir dalam dunia ini karena apa? Karena kasih. Dan saudara nanti mengakhiri, meninggalkan dunia ini karena kasih Tuhan. Saudara akan masuk ke kemuliaan yang disediakan bagi kita. Tetapi sayang saudara, bahwa orang-orang yang telah menjadi anak-anak Tuhan, jangka di mana ia dimulai hidup dalam kasih, lalu masuk dalam perjalanan hidupnya, seolah-olah kasih itu dalam perjalanan hidupnya sudah tidak ada lagi. Kadang-kadang dalam perjalanan hidupnya manusia merasa, aduh kenapa kok seperti ini? Aduh, putus asa saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bahwa di dalam hidup ini kita akan melewati berbagai jembatan. Kita akan melewati berbagai jembatan. Supaya apa? Supaya kita menikmati hidup di dalam kasih. Amin. Menurut saudara, yang terindah yang ada di dalam dunia ini apa? Yang terindah yang ada di dalam dunia ini, apa Mas Luki?
yang terindah yang ada di dalam dunia ini? Betul, kasih. Saudara, tidak ada yang lebih indah daripada kasih. Dan kasih itulah yang mau dihancurkan oleh kuasa kegelapan di dalam hidup kita, sehingga manusia ini tidak menikmati kasih Allah. Karena seseorang tidak mengalami, tidak merasakan, tidak menyadari kasih Allah yang ada di dalam kehidupannya, maka seringkali waktu mengalami masalah, waktu mengalami persoalan akan melewati jalan pintas. Lebih baik bunuh diri daripada tertekan dengan masalah. Jalan pintas, jalan yang paling apa ya? Paling pendek gitu loh. Jembatan yang paling pendek. Tetapi pada pagi hari ini kita akan hidup melewati jembatan-jembatan bukan yang paling pendek ya. Tetapi kita akan melewati beberapa banyak jembatan yang membuat kita hidup mengalami kasih, mengalami indahnya kasih Allah. Mari baca Ibrani 11 ayat 1. Tolong yang kedua, Mas Andres. Silakan membacakan saudara Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang lain membacakan Yohanes 14 ayat 6. Mari. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Iya. Jembatan yang pertama adalah satu jembatan yang kalau mungkin ada orang-orang di dalam dunia ini yang mau melewati, menikmati berbagai indahnya jembatan yang ada di dalam dunia, ini adalah satu gambar jembatan yang paling kokoh, paling kuat. Kalau dulu jembatan-jembatan yang ada di Cina itu yang melingkari gunung gitu ya, dan di bawahnya adalah laut. Dulu itu istimewa bagi banyak orang ini ya. Itu tidak ada jembatan yang lebih dari jembatan itu. Tetapi beberapa waktu yang lalu tiba-tiba jembatan itu roboh ya, karena tanah gunungnya itu longsor dan jembatan itu roboh, masuk ke dalam laut. Ada banyak jembatan secara manusia dianggap oleh manusia hebat, kokoh, tapi ternyata akhirnya roboh. Tetapi ada satu jembatan yang paling kokoh dan tidak akan roboh. Jembatan itu adalah jembatan iman. Tetapi kita lihat imannya, iman kepada Tuhan Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah jembatan yang paling kokoh, yang membawa kita kepada
keselamatan. Tanpa engkau melewati jembatan itu, tanpa engkau beriman kepada Tuhan Yesus dan bertobat kepadanya, maka pengorbanan Kristus di atas salib menjadi sia-sia. Kokoh karena dikerjakan oleh Allah, dibuat oleh Allah untuk kita semua. Jangan sampai ada di dalam gereja ini yang tidak melewati jalan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah sesuatu yang paling pokok bagi kehidupan kita. Saudara, di dalam layanan Tuhan Yesus waktu ada di dalam dunia, 12 murid dipanggil. Kenapa? Ada satu murid yang akhirnya jadi pengkhianat. Apakah Yudas itu memang jahat? Gitu? Apakah Yudas itu mengikut Tuhan, punya rencana nanti saya akan mengkhianati dia? Tidak, saudara. Kalau memang Yudas jahat, dia tidak akan gantung diri karena kecewa Tuhan Yesus di sana. Satu hal yang tidak dimiliki Yudas adalah percaya. Alkitab mengatakan bahwa Yudas tidak percaya. Walaupun dia mengikut Yesus kemana-mana, tetapi dia tidak percaya. Dia hanya memakai akal pikirannya sendiri. Dia hanya menuruti apa yang dia pikirkan saja. Sehingga akhirnya dia sebenarnya tidak ingin menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Dia berpikir, nanti kalau saya serahkan dia, saya dapat uang dari orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam yang ada di bait Allah. Mereka memberi uang ke saya, tapi nanti kalau mereka akan memegang dia, tentu tidak bisa, sebab dia berkuasa. Itulah pikiran Yudas. Di dalam kehidupan ini, kalau kita menghadapi segala macam hal, hanya kita pakai akal kita saja, kita tidak membawa suatu kepercayaan yang penuh kepada tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang menolong kita, maka kita bisa menjadi seperti Yudas Iskariot. Kalau kita di dalam dunia ini, kita menyadari kadang-kadang ada orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak kuat, bahwa dirinya ini menganggap dirinya hebat. Tetapi ada satu pemuda yang tubuhnya tidak tinggi, tidak hebat, ya. Dia kelihatan imut-imut saja sebab dia masuk usia sekitar 16-17 tahun. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia lewati jembatan iman ini menghadapi Goliat raksasa yang besar pada waktu itu. Dia hanya melewati jembatan iman. Semua tentara Israel tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Dia yang kecil, hanya seorang gembala. Dia yang tidak berani. Tetapi dia melewati jembatan iman kepada Tuhan. Maka
mukjizat terjadi. Dia kalah dan dia menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk kehidupan umat Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita masuk dulu, kita bawa hidup kita ini melewati jembatan iman. Karena itulah yang akan menyelamatkan dan mengokohkan kehidupan kita. Yang berikut, ada jembatan yang terpanjang di dunia. Itu adalah foto, ya mungkin tidak bisa memoto semua ya. Yang ada di situ hanya sekian. Tapi ini jembatan yang terpanjang di dunia. Saya juga tidak tahu namanya jembatan apa di mana, tetapi hanya saya cari di sana ada foto jembatan terpanjang di dunia. Tentu juga kita tidak akan mencari jembatan itu. Tetapi mari kita belajar bahwa jembatan terpanjang di dunia adalah jembatan apa, saudara? Jembatan pengharapan, ya. Jembatan pengharapan. Mengapa terpanjang di dunia? Karena pengharapan itu akan membawa kita kepada kehidupan kekal, tidak terhitung waktunya, selama-lamanya. Tapi bagaimanakah kita masuk dalam jembatan itu? Tolong dibaca Amsal 3 ayat 5-7. Amsal 3 ayat 5-7. Silakan baca, saudara. Amsal 5 Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Kita memasukkan hidup kita dalam jembatan pengharapan ini dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada kekuatan kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Percayakan masalah kita, persoalan kita, kesulitan kita, bahkan keinginan kita, kerinduan hati kita, kita bawa semua kepada Tuhan. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Apa yang akan saudara buat hari ini, apa yang akan saudara lakukan, apapun juga, mintalah. Roh Tuhan, mintalah tangan Tuhan menyertai itu. Amin. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Bisakah engkau melewati dengan kekuatan sendiri? Ada orang yang tidak bisa, ada orang yang bisa. Tapi akhirnya di dalam hidupnya tidak mengalami kasih Allah. Tidak mengalami bagaimana Allah itu bersama-sama dalam kehidupannya. Kadang-kadang bukan perkara-perkara yang besar, saudara. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Dia dalam segenap hidup kita, perkara-perkara yang kecil
dalam hidup kita akan menjadi begitu indah. Bagi orang yang tua, mungkin yang mulai tua merasakan bahwa hidup ini, kesehatan ini tidak mudah. Tetapi waktu saya mencari belajar tentang segala sesuatu agar pada masa tua kolesterol tidak jadi tinggi dan kemudian akhirnya bisa kena stroke dan lain sebagainya. Saya lihat, kok dari dulu saya sudah melakukan hal ini. Dari dulu kok saya sudah meminum vitamin ini dan lain sebagainya. Dari dulu kok saya ada banyak hal yang saya tidak terasa. Kenapa saya melakukan itu indah? Saya bersyukur karena itu karena Tuhan yang menyertai dalam hal yang kecil-kecil. Mari Bapak Ibu Saudara semua, dalam hal apapun dalam hidup ini kita menaruh pengharapan kepada Allah. Engkau mulia, jangan berharap pada kemampuanmu saja. Percayakan dan jangan takut. Percayakan kepada Tuhan. Engkau bekerja, percayakan kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami keindahan. Engkau melakukan apapun, percayakan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mengerti dan mempedulikan setiap pribadi kita. Kasihnya itu luar biasa. Tapi kalau kita tidak memasukkan diri dalam pengharapan kepadanya, kita tidak akan menikmati kasihnya. Kita tidak akan menikmati kasihnya. Kalau saya tidak menaruh pengharapan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan, pagi hari saya bangun, saya tidak akan berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah melakukan segala sesuatu. Kalau saya masih bisa bernafas, kalau saya masih bisa bangun dari tidur, adalah anugerah Tuhan. Dan dengan demikian maka saya mengalami indahnya kasih Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka mungkin engkau bangun lupa Tuhan. Engkau akan melakukan segala dengan kekuatan. Kalau engkau merasa diriku hebat. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan membawa jalan kita. Dan bukan hanya hal yang kecil-kecil membuat indah, hal yang besar, yang ajaib menyertai hidup kita. Amin. Hal yang ajaib, hal yang besar menyertai hidup kita. Percaya itu. Asal engkau mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam hidup. Karena itu, lewati jembatan yang berikut. Lewati jembatan apa saudara? Termahal. Kita bayangkan saja, jembatan itu dibuat dengan biaya yang sangat tinggi. Kita itu bukan sesuatu hanya sesuatu gambar yang kita bayangkan. Itu jembatan yang termahal. Dan tentunya kalau saudara mau
bayar mahal, bayar mahal dan lain sebagainya. Saya tidak pernah. Saya hanya jembatan di mana? Suramadu aja yang pernah saya lewati, dan hanya sekali. Jadi yang penting kita lewati jembatan pengorbanan. Kita diselamatkan karena pengorbanan Kristus. Dan pengorbanannya tidak tanggung-tanggung untuk menyelamatkan saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 24, silakan membaca. Mari. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 yang benar, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya, Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, sehingga Ia harus tergantung di atas salib, mengerikan. Kita diselamatkan karena pengorbanan. Karena itu seharusnya seperti Kristus telah mengorbankan nyawanya bagi kita, mari mengikut Kristus. Kata Tuhan Yesus, siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, mengangkat salib dan mengikut Dia. Kalau orang Kristen cuma mau apa ya, santai-santai saja kehidupannya, menuruti apa yang dia rasa menyenangkan, enak, ke gereja itu kalau saya mau ya, ke gereja itu kalau saya ada mood untuk datang ke gereja. Saudara, orang yang seperti itu adalah orang yang tidak tahu membalas budi. Pengorbanan Kristus begitu luar biasa, tetapi dibalas dengan sak enakku, sak senengku. Nek aku seneng nang gereja, tak nang gereja. Tetapi saya bersyukur, saudara-saudara yang ada di sini bukan orang yang seperti itu. Amin. Kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang tahu menghargai pengorbanan Kristus, dan kalau kita menambahkan dengan lewati jembatan pengorbanan, entahkah itu pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, bahkan mungkin sampai pengorbanan harga diri. Pengorbanan harga diri. Saudara, terkadang memang kita harus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan cara mengorbankan diri, dengan cara rela mengalami mungkin yang tidak menyenangkan supaya kita melakukan firman Tuhan. Pada waktu Ibu Sri akan khotbah di sini, kita mau ngomong. Terus Ibu Sri bilang, wah, saya mau duduk di sofa saja.
Saya bilang sama istri, sebenarnya keadaan tubuhku tidak tepat untuk duduk di sofa kininya. Kenapa? Karena orang yang punya sendi tulang belakangnya itu memang tidak boleh duduk di tempat yang terlalu empuk ya, dan tidak boleh harus, sebenarnya begitu Mbak Sri. Tapi karena saya nggak tahu mau tempatkan di mana ini ya. Dan kalau saya duduki, tidak ada yang menduduki ya. Tapi kemudian saya jadi dulu Mbak Sri, waktu saya mulai sakit sendi tulang belakang itu sangat sakit. Tetapi hari itu adalah hari Jumat malam, lalu hari Sabtu, Minggu pagi saya harus berkhotbah. Dan kalau saya di tempat itu mau diangkat, waktu tambah sakit, saya harus geser tubuh sedikit, geser tubuh sedikit. Tetapi saat itu saya berkata, saya akan tetap melakukan yang menjadi tanggung saya. Jadi hari ini saya tetap berkhotbah. Bapak Ibu, hal itu kalau saya bandingkan dengan pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa, itu adalah hal yang kecil saja. Ibu saya juga orangnya seperti itu. Dia punya sakit kanker yang sangat berbahaya saat itu. Dia juga bilang, kalau kita mau memasukkan diri dalam jembatan pengorbanan, maka kita akan menikmati indahnya kasih Allah. Kita akan mengalami Allah itu begitu indah. Tetapi kalau kita jadi orang Kristen nggak mau berkorban, kalau kita jadi orang Kristen saya nggak enak badan sedikit, kalau gereja lebih baik santai di rumah. Kalau saya ini, saya tidak akan pergi ke gereja. Saudara, engkau tidak akan menikmati indahnya kasih Allah. Bahkan kadang-kadang kalau engkau berhasil, engkau tidak merasakan bahwa semuanya itu karena kasih Allah dalam hidup ini. Dan hidup yang paling indah adalah yang hidup di dalam kasih. Hidup yang paling indah hidup di dalam kasih. Kalau Tuhan mengasihi engkau, mengorbankan nyawanya bagimu, mari berikan hidup ini. Kita rela berkorban, kita rela mengalami apapun untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Mungkin kita bisa direndahkan, mungkin kita bisa dihina, mungkin kita dianggap tidak berarti. Katakan, aku mengasihi Yesus, aku mau melakukannya bagi Dia. Amin. Saudara akan mengalami di dalam kehidupan ini yang mungkin menuntut pengorbanan. Tetapi saya melihat, saya memperhatikan saudara-saudara yang rela berkorban bagi Tuhan, yang mau melakukan sesuatu. Saudara, walaupun saya tidak persis tahu di dalam, tetapi saya melihat bahwa engkau adalah orang-orang yang menikmati pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu dengan indah. Amin, saudara. Mari kita masuk dalam jembatan pengorbanan.
pengorbanan. Apapun pengorbanan saudara, dia mengharap. Dan dia akan mengembalikan dalam hidupmu sehingga engkau punya hidup penuh dengan kasih dari Allah. Amin. Ini bukan sesuatu yang remeh saudara, tetapi saya bersyukur kalau saya memperhatikan betul Pak salah. Tetapi saya bersyukur kalau saya memperhatikan jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, yang rela berkorban, kehidupan mereka justru tidak menderita, tetapi ada sukacita dari Allah. Amin. Nah, mari kita lanjut kepada jembatan yang terakhir. Yang saya bisa dapatkan, jembatan yang terindah itu difoto seperti itu ya. Mungkin terindah di Indonesia, sehingga dapat naik ke tempat itu melihat pemandangan di sana yang sangat bagus, Tetapi mari kita lihat saudara, kalau kita masuk kepada jembatan yang terindah itu, jembatan apa saudara? Iya, jembatan kasih. Jembatan kasih. Kalau tadi Mas Buki bilang kasih yang terindah. Semua merasa benar kasih itu yang terindah. Engkau punya mutiara yang sangat indah, tapi kalau engkau tidak mengalami kasih, apa artinya hidup? Dan saudara, kalau engkau memasukkan diri dalam jembatan kasih ini, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama, mari kita ingat ayat yang dulu sering kita baca dalam 1 Korintus 13. Tolong dibaca di sana. Ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 13. Semua sudah ingat inti dari ayat-ayat itu. Mari silakan dibaca. Tuh, kok tidak ada yang baca? Mari silakan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Mari. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkerumun. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Iya, kemudian ayat 13, ayat yang terakhir dari pasal ini. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Satu kali kelak dunia akan
dihancurkan. Semua kemuliaan dunia, semua kehebatan dunia itu sudah tidak ada artinya. Tetapi iman, pengharapan, dan kasih itu akan kekal. Karena iman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu, maka engkau akan masuk dalam kekekalan. Karena hidup penuh pengharapan kepada Tuhan di dalam segala hal, maka engkau akan menikmati indahnya kasih Tuhan. Dan engkau menjadi seorang yang kokoh, seorang yang penuh semangat karena mengalami kasih Allah yang luar biasa. Kemudian kalau engkau mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, berarti rela menyangkal diri, angkat salib, dan turut Tuhan, maka engkau akan memiliki keberkahan. Kita akan menikmati kasih Allah di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan. Sementara kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, Tuhan Yesus mengajarkan siapakah yang mengasihi Dia. Tidak usah kita baca Yohanes 14 ayat 21 dan 15 ayat 12. Tuhan Yesus katakan, siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku, dan aku mengasihi dia. Bapa dan Roh Kudus bersama dengan aku akan menyertai hidupnya. Kita disatukan dengan yang maha tinggi di dalam kasih. Karena itu, berikan hidupmu untuk melakukan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar, tetapi lakukan. Kemudian, inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Mari, kadang-kadang ada sedikit masalah saja membuat kasih kita satu dengan yang lain menjadi dekat. Kalahkan masalah. Masuki jembatan iman, masuki jembatan pengharapan, masuki jembatan pengorbanan, maka engkau akan hidup di dalam jembatan kasih. Amin. Kasih Tuhan itu akan menjadi indah di dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan kasih Yesus indah dalam hidup. Bersama-sama kita katakan kasih Yesus indah dalam hidup. Menghiasi hati dan jiwa. Hidup dalam kasih-Mu.
langkah-langkah hidup kita. Apakah kita hidup mengasihi Tuhan? Apakah kita rela berkorban bagi kemuliaan? Apakah kita hidup hanya santai saja, menuruti keinginan kita sendiri? Apakah kita hidup berjuang untuk memenuhi keinginan diri kita sendiri? Ataukah kita hidup berjuang untuk mengasihi Yesus Tuhan? Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus mati di atas salib. Semua karena kasih-Nya kepada kita. Apakah kita dengan sungguh hati mau membalas kasih? Lihat dirimu, saudara. Lihat langkah hidupmu. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh memberikan hatimu untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan firman-Nya, untuk taat kepada firman-Nya, untuk menghormati Dia, untuk menaruh seluruh pengharapan hidup kepada-Nya? Mari kita lihat diri kita dan kita mohon Tuhan ampuni kita jikalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dia sungguh mengasihi. Mari kita berdoa. Ibu Nyoto akan berdoa buat kita semua satu persatu, supaya kita semua menjadi orang yang betul-betul belajar mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Kemudian nanti Ibu Setiati akan berdoa buat saudara-saudara kita yang lain yang tidak berada bersama kita. Kita mengasihi mereka, kita doakan mereka dengan sungguh hati. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur pada siang hari ini, Tuhan, karena firman-Mu, Tuhan, telah membuka hati kami, telah menasehati kami, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau tahu kedalaman hati kami masing-masing saat ini yang hadir. Tuhan, sudahkah kami mengasihi Engkau? Sudahkah kami, Tuhan, berkorban untuk Engkau? Karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, pegang iman kami ini, sehingga kami boleh cahaya di hati kami, sehingga kami boleh berpengharapan kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang Engkau kasihi. Dan lebih Tuhan, ajar kami untuk mengasihi saudara-saudara kami yang lain, ya Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi, Bapa, sehingga kami boleh bersatu hati, boleh mempertajam iman kami kepadamu, ya Tuhan. Boleh menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur pada siang hari ini atas firman-Mu. Kami boleh berpengharapan kepadamu. Kami beroleh kasih yang daripada Engkau, Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi kepada yang lain, ya Tuhan. Bahkan kami boleh memberitakan kabar kebaikan, kabar keselamatan kepada yang lain, ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan betapa kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai lebih demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan melindungi.
Tuhan memberkati di dalam setiap apapun yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan berikan kekuatan yang senantiasa diperbaharui itu. Dan biarlah hamba-Mu boleh menjadi contoh teladan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini, untuk mengasihi Engkau, untuk berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami juga mau meneladani Engkau Yesus, yang mau berkorban, yang mau memberikan kasih-Mu kepada yang lain Tuhan. Meskipun mereka boleh menghina kami, tetapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami mampu untuk mengasihi, mampu untuk mengampuni ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami bersatu hati. Kami berdoa bagi saudara kami yang tidak bersama dengan kami sampai saat ini Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu boleh melawat mereka masing-masing yang saat ini sakit. Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon, kiranya Bapa menjamah, menyembuhkan, dan berikan kekuatan yang baru, terlebih kasih yang baru seperti kasih yang mula-mula Bapa. Bila saat mereka menghadapi pencobaan, menghadapi halangan, rintangan yang membawa mereka jauh daripada-Mu, Bapa di dalam surga kami mohon, di dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan bagi mereka, jalan keluar bagi mereka. Buat setiap masalah yang ada, biarlah hanya Engkau Tuhan yang berikan pengharapan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih oleh karena kasih setia-Mu, Engkau mengasihi kami dan saudara kami yang tidak bersama dengan kami saat ini. Kerinduan kami biarlah pada hari-hari berikutnya mereka boleh terbuka hatinya untuk boleh lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin, yang menguatkan, yang menyampaikan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara.